matematika di SMP 4 berapa, Bu? Kalau di SMP 4 itu ada guru matematikanya ada 5 orang, tambah 1 orang honorer, jadi ada 6 orang. Kalau guru semua mapel? Kalau semua mapel itu kalau PNS-nya ada 40 orang, sedangkan non PNS-nya ada 10 orang, jadi totalnya ada 50. Itu udah di luar pegawai TU perpus. Belum, TU sama perpusnya atau PTT-nya itu ada 8 orang, jadi ada 58. 58 orang. Matematikanya tadi ada 6. Kalau ibu sendiri ngajar kelas berapa, Bu? Dari sebelumnya juga sudah ngajar di kelas bawah, itu kelas 7. Tapi kalau semester kemarin ada satu kelas ngambil kelas 8. Jadi kelas 8 sama kelas 7. Memang tertulis kelas 7 dan kelas 8. Untuk hasil UN 3 tahun terakhir ini gimana, Bu? Untuk UN karena tahun kemarin kita nggak ada UN ya, karena pandemi kemarin. Jadi untuk beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah SMP 4 masih masuk 3 besar ya di kota. Jadi alhamdulillah masih masuk. Untuk selanjutnya untuk nilai-nilai rata-rata UN dan lain sebagainya nanti kita bisa lihat di data yang saya berikan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai perubahan sistem penilaian akhir untuk siswa kelas 3 SMP atau kelas 9 mengenai dari UN sekarang kan udah diganti sama asesmen. Itu bagaimana menurut Ibu? Sebenarnya asesmen itu kan pengganti UN ya. Untuk menentukan dia lulus apa enggak kan masih ada campur tangan guru itu dari nilai puas ujian akhir semester kan. Nah ditengok juga dari situ, nggak semata-mata karena nggak ada UN pasti lulus enggak. Jadi yang masih ada campur tangan guru ya lewat UAS, kemudian nanti ada juga yang pengganti UN itu asesmen. Nah, jadi ada 2 itu sama aja sebenarnya, cuma bedanya ya UN diganti dengan asesmen. Masih ada campur tangan gurunya, jadi takutnya nanti kan banyak siswa nggak ada UN, alhamdulillah saya pasti lulus, padahal nggak juga karena masih ada campur tangan guru gitu. Jadi siswa harus tetap belajar. Saya mau tahu prestasi apa aja yang ada di SMP 4, terutama di bidang matematika. Kalau yang baru-baru ya, ini di luar matematika. Kalau yang baru-baru kemarin, alhamdulillah anak kami pas pandemi ini itu ada yang maju ke tingkat nasional lomba karate sama Pancasila. Alhamdulillah kemarin masuk, udah naik tingkat nasional. Ya memang beda sih, enggak kan kalau biasanya lomba langsung ya, kalau ini kan lewat ngirim video seperti itu. Alhamdulillah naik. Kalau untuk tingkat matematikanya ada beberapa kali anak-anak dari SMP 4 seperti kayak OSN tingkat kota, juara OSN. Kemudian ada lomba-lomba yang diadakan oleh lembaga-lembaga kayak di UNIP ataupun di UMB, kayak maraton pernah juara 1, kemudian OSN pernah juga MC Matematika Champion di UNIP itu pernah juga juara 2 atau 1 beberapa kali. Kemudian ada beberapa anak kita juga yang jadi bintang MC Matematika Champion. Dan pernah juga ikut lomba-lomba seperti di SMA 2 dan lain sebagainya. Ada juara 1, juara 2 jadi alhamdulillah. Oh banyak juga ya Bu, berarti prestasi terutama di bidang matematika di SMP 4. Strateginya apa bisa siswa begitu banyak prestasi di bidang matematika di SMP 4? Ya mungkin itu ya sama seperti sekolah lain, ada ekstrakurikulernya, jadi belajar ketika ada lomba. Jadi setiap minggu itu memang biasanya ekstrakurikuler kan ada jadwalnya masing-masing. Salah satunya itu matematika. Jadi dilatih anak-anaknya yang memang suka matematika, jadi ketika lomba nanti dia udah siap untuk mengikuti. Jadi seperti itu. Dan satu lagi mungkin motivasi dari guru-gurunya. Jadi setiap ada event di kampus, di acara-acara SMP 4 selalu ikut. Insya Allah doain. Mau nanya tentang proses pembelajaran. Kalau pembelajaran sekarang kan dalam kondisi pandemi. Nah, sebelum kita masuk bahas yang pandemi,
Kalau pembelajaran normal dulu seperti apa biasanya untuk matematikanya? Sama seperti di sekolah lainnya. Kalau matematika ya gitu ya, kalau belajarnya ya kita mau konsen menggunakan model apa atau metode apa. Biasanya kalau pembelajaran kayak segi itu biasanya ngumpul-ngumpul kayak gitu, itu biasanya di luar lapangan ada juga. Jadi masih aktif lah, masih ada interaksi sama anaknya ya. Jadi masih kelihatan anaknya ini ketika belajar gimana, paham atau enggak. Kalau misalkan sebelumnya sama seperti di SMP lainnya, bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas sesuai dengan model atau metode yang digunakan oleh gurunya gitu. Jadi kebanyakan kalau guru-guru senior kayak itu biasanya banyak di luar, kayak mengukur sudut dan lain sebagainya itu di luar mengukur. Dan ada juga nanti di sekolah mungkin ada pengaplikasian kayak jual beli, ada kan ya. Nah itu biasanya juga ada prakteknya, jadi anak-anak nggak bosan. Terus sama kayak di SMP lain. Kalau dalam seminggu itu berapa kali pembelajaran matematika di waktu normal? Per minggu satu kelas gimana? Di dalam satu minggu 5 jam. 5 jam. Matematika itu 5 jam per minggu satu kelas. Kalau dalam bentuk penerimaan materi, kalau di dalam proses pembelajaran normal sama masa sekarang gimana bedanya? Kalau penerimaan gini ya, kalau matematika kan kalau dijelaskan pun itu dikit kan anak yang dapat, apalagi secara online gitu ya, kita tidak tahu anaknya yang maya gitu ya. Kalau maya itu cuman kita bisa nengok, nggak bisa nengok pintar atau enggak. Kalau maya itu cuma bisa nengok rajin atau enggak gitu ya. Kalau secara langsung kita bisa nengok anak ini rajin, tapi pintar apa enggak itu bisa kelihatan. Tapi kalau sekarang gara-gara pandemi kita cuma bisa nengok dia rajin atau enggak. Jadi sekarang ini lebih nggak pintar atau enggak itu nggak kelihatan. Karena kalau online kan bisa jadi yang ngerjain bukan dia, orang tuanya atau guru lesnya gitu kan. Nah jadi bedanya itu. Kalau misalkan sekarang lebih ke ini anaknya rajin, itu nggak tahu pintar atau enggak. Bedanya sih itu. Penerimaannya pun ketika proses pembelajarannya kayaknya lebih mudah secara langsung ya sebelum pandemi. Kalau nggak pandemi kan cuma 1-2 dan itu masa bodoh banget. Apalagi kalau di SMP 4 pembelajaran matematikanya kan ada yang menggunakan Google Meet, ada yang cuma ngasih LKPD saja gitu kan lewat Telegram atau WA. Jadi anak-anak kadang-kadang males ngerjain membacanya gitu. Kalau Google Meet, terus saya menggunakan Google Meet, itu juga yang ngerespon kadang-kadang cuma 1-2 orang, itu aja. Misalkan ditanya gitu. Itu aja kan kita nggak bisa nengok juga, mau dibuka nggak bisa nengok semuanya gitu. Itu terkendala sinyal juga terkadang. Proses penugasan kira-kira berapa persen siswa yang memang mau penugasan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan guru? Kalau penugasan gimana ya, kalau matematika karena saya ngajar matematika ya, mungkin yang kalau misalkan pun tidak ada pandemi, itu orang mikir matematika aja malas kan ngerjainnya karena dia ngomong udah sulit, apalagi online itu. Memang harus gurunya harus lebih ekstra daripada sebelum ada pandemi gitu. Jadi gimana berapa orang yang semangat untuk ngerjain mungkin cuma sedikit kalau matematika. Tapi kalau pelajaran lain itu kalau saya lihat sih banyak. Kan dia tuh memang kadang-kadang kalau anaknya sesuai dengan mapelnya. Kalau dia suka pasti dia rajin gitu kan. Kalau mapel matematika memang saya kan ngajar 5 kelas sekarang semester ini. Jadi ada beberapa kelas, 1 atau 2 kelas memang yang kebanyakan itu susah untuk ngumpul tugas. Tapi gimana ya, karena memang kita tidak bisa nyalain polisi juga dan kita nggak bisa nyalain siswa juga. Jadi kebanyakan guru itu ngasih, ya udah dikasih lagi toleransi terus. Dan sampai sekarang pun masih kasih toleransi untuk anak-anak yang belum ngerjain tugas untuk ngerjain tugas gitu. Dengarannya dia atau gimana? Iya, tugas susulan kayak gitu. Tapi ya nanti mungkin nilainya berbeda dengan yang rajin. Memang sih kalau matematika mungkin kalau ada 5 atau sampai 7 orang dan satu kelas yang lambat ngerjain tugas atau nggak ngerjain tugas itu ada. 7 orang paling 5 atau 7 sampai 7 orang. Tapi kok kan berbeda kelas ya. Kelas akhir tuh biasanya nakal. Nah, kalau kelas akhir tuh lebih banyak. Kalau kelas tidak, kalau kelas awal-awal itu biasanya cuma 1-2 orang atau 3 orang maksimal yang nggak ngerjain gitu. Jadi sesuai dengan kode kelasnya sih. Ya, yang ibu sampaikan tadi berdasarkan kualitas mutu. Karena kemarin pembagian kelasnya kan sesuai dengan nilainya. Kalau menurut ibu kualitas anak
normal sama pandemi mengalami kenaikan standar biasa aja atau penurunan yang jauh seperti apa Bu? Penurunan enggak juga sih ya. Kalau saya nengok, karena kemarin saya ngajar kelas 7, berarti kan saya udah kelas 8. Saya tengok sama guru-guru sendiri yang ngajar kelas 8, ya sama, yang rajin kelasnya rajin, yang malas ya mungkin ada beberapa anak yang tambah malas. Memang kalau menurut saya nggak berubah jauh, cuma pemahamannya mungkin anak-anak yang bisa otodidak dia mudah, tapi kan yang tidak bisa otodidak berarti dia susah kan, mungkin itu. Tapi kalau perubahan kayak dia menurun banget, nggak menurun benar, sama aja. Mungkin karena dia juga ada yang les di luar kan, kebanyakan itu sih. Kalau untuk sistem penilaian normal sama secara daring gimana? Kalau normal seperti apa? Kalau normal kemarin sebelum pandemi sama sih kayak tugas, tapi lebih bisa nengok keaktifan ya untuk nengok kan beda ya. Kalau sekarang kan keaktifannya susah kita lihat kan, kalau sekarang lebih rajin. Nah kalau sebelum pandemi itu yang kami nilai mungkin tugas-tugasnya, kemudian ya ulangan, kemudian keaktifan. Nah itu yang ditambah keaktifannya. Kalau sekarang mungkin lebih ke absennya ya, absennya kan ada absen sebelum belajar, absen tugas tuh sama, cuma bedanya di pandemi ini nggak bisa nengok keaktifan, jadi diganti sama absennya gitu. Ibu dalam proses penerimaan siswa kan sekarang dilakukan proses zonasi. Menurut Ibu ada tidak pengaruh kepada siswanya dalam menerima pembelajaran jika menerima siswa secara zonasi tadi? Okay. Sebelum saya jelaskan pengaruh, apa ada pengaruh tidak dalam jalur zonasi, di SMP 4 ini masuknya itu ada 3 jalur sebenarnya. Tidak semuanya atau seluruhnya lewat jalur zonasi. Jadi ada jalur zonasi, ada prestasi sama yang tidak mampu. Ada 3, zonasi 50%, prestasinya zonasinya 50%, prestasinya 30%, sama sisanya nanti jalur yang tidak mampu. Jadi kalau saya lihat perbedaannya itu tidak signifikan mempengaruhi, karena ada 30% yang prestasi, dan di lingkungan di sini pun itu bagus gitu ya, nggak jelek banget gitu. Jadi kalau menurut saya nggak ngaruh untuk jalur sekarang, karena memang tadi ada tiga zona ya, jadi nggak mempengaruhi secara signifikan penerimaannya. Dan ada juga jalur prestasi tadi. Ya, ada jalur prestasi. Prestasinya nggak harus akademik, non akademik juga boleh. Pembelajaran normal itu udah pernah mencoba untuk pakai media IT belum? Kalau IT mungkin kayak buat video, kirim di YouTube, itu sudah ada sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi, dan sekarang juga masih ada sih. Biasanya gurunya nanti dia kirim video, nah gurunya yang upload di YouTube-nya biasanya. Atau enggak nanti ada juga yang nge-tag IG-nya SMP 4 gitu. Jadi misalkan kayak tadi proses jual beli gitu, ngedit tuh dengan aplikasi apa, namanya sesuai mereka, kreatif mereka, bisa dikirim sama gurunya, jadi gurunya bisa YouTube ataupun nanti di upload di Ibu. IT mungkin seperti itu. Kalau enggak sih pakai PPT, PowerPoint. Tapi kalau PowerPoint di SMP 4 jarang digunain. Biasanya lebih banyak karena lebih banyak ke luar sekolah, kayak tadi jual beli, ngukur benda-benda, ngukur ketinggian dan lain sebagainya, lebih kayak gitu sih kalau SMP. Terus kalau fasilitas dari sekolahnya sendiri gimana Bu untuk internet? Kalau di sekolah ada wifi dan kemarin dapat kuota gratis dari pemerintah. Sampai sekarang masih sih berjalan. Kemudian kalau laptop ada sih di lab kan ada 3 lab ya di SMP 4, ada lab 1, lab 2, lab 3. Jadi guru bisa menggunakan lab yang mana saja. Kalau mau gunakan WA, Telegram boleh. Jadi itu sih fasilitasnya mungkin. Tapi terkendala mungkin kadang-kadang kan sinyalnya kurang bagus, koneksinya, akhirnya pembelajarannya nggak lancar. Ada itu pernah seperti itu. Kalau guru tidak, berarti guru harus datang ke sekolah terus Bu? Kalau masalah pandemi ya, kalau untuk beberapa bulan sebelumnya
itu memang diwajibkan guru yang ngajar, misalkan hari ini pelajaran matematika sama bahasa Indonesia, berarti guru matematika sama Indonesia diwajibkan sebenarnya itu di sekolah biar kayak aku wakil-wakil itu melihat di proses pembelajaran. Seperti itu sih. Kalau yang nggak ngajar nggak diwajibkan ke sekolah, jadi cuman yang ngajar sama yang piket saja. Kalau untuk fasilitas internet bagi siswanya gimana? Apakah udah terpenuhi semua siswa mempunyai fasilitas internet, atau kalaupun belum, gimana solusi dari sekolah? Kalau di SMP 4 ya sama kayaknya di seluruh SMP, SMA, SD negeri mungkin dapat kuota ada. Cuman memang itu cuma sekali kalau nggak salah. Sekali dapat atau 2 kali dapat dari pemerintah. Untuk kendala yang anak-anak ada internet gangguan itu banyak kendalanya. Jadi itu koordinasi sama wali kelas. Jadi wali kelas koordinasi anak-anaknya yang nggak ada internet ya bagaimana nanti omongin sama gurunya. Nanti guru-gurunya biasanya kalau misalkan dia ngerjain dengan Google Form sinyalnya nggak ada atau lain sebagainya, nanti gurunya ngeprint haknya gitu, nanti anaknya ngambil ke sekolah. Oh, jadi siswa yang datang ke sekolah. Jadi kalau yang misalkan memang nggak ada internet dan lain sebagainya, silakan datang ke sekolah, nanti sekolah memfasilitasi. Biasanya seperti itu. Contohnya kayak tadi. Kira-kira berapa persen siswa yang kurang fasilitasnya untuk internet belajar PJJ dan belajar di secara daring? Cuma dikit sih, mungkin sekitaran 5-10% lah dari seluruhnya. Rata-rata sih kalau kayak kemarin lihat ujian atau ujian tengah semester atau UAS itu kan gunakan Google Form ya, online ya. Itu cuma beberapa orang yang datang sekolah, sekitaran 3 atau 5 orang. Tapi kalau misalkan gangguan kan beda lagi ya. Mungkin seperti itu 3-5 orang yang nggak punya fasilitas internet. Baik Bu, yang terakhir pertanyaan dari saya mengenai harapan Ibu Anissa, bagaimana proses pembelajaran, apakah mau tetap seperti ini saja atau harapannya seperti apa dalam proses pembelajaran matematika? Ya, melihat kondisi sekarang dan kemarin Menteri sudah bilang sebenarnya sudah dibolehkan ya siswa untuk masuk ke sekolah. Jadi sebenarnya kalau dari sekolah sendiri inginnya memang masuk. Walaupun nanti ada sistem, kayak sistemnya mungkin dibagi setengah-setengah atau siswanya masuk berapa kali. Walaupun di Bengkulu sudah zona hitam dan tidak bisa, inginnya dari saya sendiri itu mata pelajaran yang dipentingkan gitu, kayak misalkan yang susah untuk dipahami ketika lewat online gitu, seperti matematika, IPA, bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu kalau bisa masuk. Walaupun misalkan nanti memang tidak boleh, karena matematika itu memang harus secara langsung, karena kalau dari online itu kita tidak bisa nengok anaknya gimana gitu, karena kita mau nengok ini anak ini bisa apa enggak. Kalau bahasa Indonesia ataupun PKN dan lain sebagainya kan anak-anak masih bisa memahami dengan membaca dan lain sebagainya. Kalau matematika dia dibaca aja, bahkan dijelasin aja itu belum tentu paham ya, apalagi cuma ngasih materi dijelasin itu nggak bisa kita tengok gitu. Jadi kalau bisa kedepannya memang masuk, khusus kalau misalkan nggak bisa benar, setidaknya mata pelajaran matematika itu ada seminggu berapa kali masuk seperti itu. Baik, dengan tentunya dengan protokol kesehatan. Ya, dengan protokol kesehatan. Oke, baik Bu, mungkin itu saja yang ditanyakan mengenai proses pembelajaran di SMP 4. Mungkin tadi ada salah kata, salah ucap atau tindakan, ini minta maaf ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Baiklah, itulah hasil wawancara saya dalam kegiatan kunjungan ke sekolah SMP Negeri 4 Kota Bengkulu dengan narasumber guru matematika bernama Ibu Anissa Herawati SPD. Apabila ada salah informasi, salah perkataan, dan salah perbuatan saya di dalam video, saya ucapkan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.